Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Alwi Harun MPD selaku dosen filsafat pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan quote. Banyak orang berprestasi namun tak bisa berbicara. Apapun yang Anda baca, apapun yang Anda tulis, apapun yang Anda dengar, harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nice. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Untuk itu, hadirnya kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dengan judul Dimensi Kemanusiaan Manusia dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam. Adapun pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saudara kita, Muhammad Jiyad Alfandi Munajat. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jiyad Alfandi Munajat, kelompok 4, semester 4, kelas I. Yang sama-sama kami hormati Bapak Muhammad Alwi Harun MPD dan teman-teman sekelas yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tugas manusia menurut Al-Quran. Untuk apa manusia diciptakan? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, akan tetapi sesungguhnya mempertanyakan sekaligus menggugat eksistensi kemanusiaan manusia sebagai makhluk yang berakal. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk belajar sepanjang hidupnya, yaitu mempelajari kedudukan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik, mulia, dan multidimensi, mempelajari peran-perannya sebagai khalifah dan warasatul anbiya, mempelajari dan mengevaluasi proses-proses belajar yang telah dilaluinya, mengorek kesalahan yang lalu, meneliti kekurangan sekarang, dan memprediksi kemajuan mendatang, dan seterusnya dan sebagainya hingga akhir hayatnya. Tugas belajar sepanjang hayat merupakan amanah Tuhan yang paling hakiki dan esensial yang diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan tugas belajar sepanjang hayat tersebut dalam dua kategori, yakni yang pertama sebagai Abdullah atau menyembah dan mengabdi kepada Allah, dan yang kedua sebagai Khalifah Allah atau wakil pengganti Tuhan. Kedua kategori ini ditegakkan secara maksimal serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Az-Zariyat yang berbunyi, "Wa ma khalaqtal jinna wal insan illa liya'budun," yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tugas hidup penyembah Tuhan adalah konsekuensi logis dari asal-usul penciptaan manusia. Dari proses penciptaan sebagaimana dikemukakan terdahulu, manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu unsur materi yang berasal dari tanah dan unsur immateri yang berasal dari ruh yang dititipkan oleh Tuhan. Unsur materi atau tanah adalah bagian dari alam semesta, sedangkan alam semesta senantiasa taat dan tunduk pada sunnatullah. Atas dasar dalam diri manusia terdapat unsur tanah, sebagaimana alam semesta lainnya akan senantiasa tunduk mengikuti irama sunnatullah. Sementara ruh, karena ia berasal dari Tuhan, maka secara otomatis ada kewajibannya untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan bahwa setiap ruh manusia ketika berada di alam arwah bersaksi dan bersedia untuk tunduk dan patuh kepadanya. Sesungguhnya penyembahan ruh yang dilakukan kepada Tuhan di alam dunia merupakan realisasi perjanjian yang diikrarkan di alam arwah ketika ikrar kesetiaan antara calon makhluk dengan Tuhannya. Dengan demikian, tugas hidup manusia menyembah Tuhan bukanlah merupakan sebuah beban yang berasal dari luar dirinya.
Akan tetapi tugas itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bahkan merupakan kebutuhan dirinya sendiri. Manusia menurut Al-Quran memiliki kedudukan dan tugas hidup yang sangat mulia di muka bumi, yaitu sebagai khalifah Allah. Kata khalifah disebutkan sebanyak 10 kali dalam Al-Quran dan mengandung arti sebagai pengganti Allah di bumi. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Tugas ini pantas diberikan oleh Allah karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan olehnya. Atas dasar kemuliaannya itu, malaikat-malaikat pun diperintahkan untuk bersujud dan memberikan penghormatan kepada manusia. Tugas hidup manusia di alam semesta menurut Islam adalah sebagai hamba Allah yang bertugas melakukan penyembahan kepada Allah, serta sebagai wakil Allah yang bertugas sebagai pengurus dan pemelihara alam semesta. Implikasi tugas hidup manusia di alam adalah pendidikan harus mampu mengantarkan manusia menguasai kompetensi yang memungkinkannya dalam dapat melaksanakan tugas-tugas kehambaan dan kekhalifahan dengan baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaatul Qamariah dari kelompok 4 PAI 4I. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu manusia sebagai makhluk jasmaniah dan ruhaniyah. Dimensi jasmaniah dan ruhaniyah pada manusia bukanlah dua bagian, melainkan dua sifat atau dua dimensi dari satu kenyataan. Seluruh diri manusia bersifat jasmaniah dan sekaligus bersifat ruhaniyah. Sifat jasmaniah dan ruhaniyah manusia itu nampak dari kenyataan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berbadan dan sekaligus berjiwa. Manusia berbadan dan dengan demikian bersifat jasmani. Manusia merupakan satu kesatuan pribadi yang bersifat jasmani dan ruhani, mengandung implikasi tertentu bagi pendidikan. Dimensi kejasmanian itu penting diperhatikan dalam pendidikan karena mengandung makna bahwa dalam proses belajar, mengajar, dan mencari pengetahuan, panca indera perlu dilatih untuk bisa digunakan secara seksama. Sebagai makhluk jasmani, manusia tidak akan lepas dari dorongan-dorongan naluriah dan nafsu-nafsu. Namun karena manusia adalah sekaligus juga makhluk rohani, maka dorongan-dorongan tersebut bisa diatur dan dikuasai oleh daya-daya jiwa. Berkat pendidikan, manusia dapat mengatasi batas-batas keuntungan alam jasmaninya. Penguasaan ilmu dan teknologi yang dimungkinkan oleh pendidikan, manusia bisa menciptakan dunianya sendiri. Dari sisi jasmaniah dan ruhaniyah, pendidikan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan ruhani manusia secara seimbang. Pendidikan tidak boleh melulu berorientasi jasmani atau sebaliknya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kenapa bisa dibilang manusia itu sebagai makhluk individu dan sosial? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas dari manusia itu makhluk individu. Individu ini dapat diartikan sebagai diri kita pribadi, perseorangan, atau diri kita sendiri. Karena manusia sebagai diri pribadi adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara sempurna. Manusia itu sebagai makhluk individu tidak hanya memiliki kesatuan jiwa dan raga, namun didasarkan pada sifat dan kepribadiannya. Manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama antara satu dan yang lainnya. Contohnya, Doni mementingkan kepentingannya sendiri. Dan pada dasarnya, individualistis dan sosialistis pada manusia itu sangat terikat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya tanpa membahayakan manusia yang lain. Oke, yang kedua yang kita bahas yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Kenapa sih bisa dibilang manusia sebagai makhluk sosial? Karena manusia itu warga bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak bisa mencakupi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Manusia itu saling membutuhkan meskipun ia memiliki kedudukan dan kekayaan yang tinggi dan luas. Dia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Islam telah menjelaskan bahwa setiap orang muslim bersaudara akan saling tolong-menolong, akan saling membantu, dan menghindari adanya permusuhan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.